kita dukung 02 waktu itu karena ada fatwa ulama. Jadi intinya kita waktu itu adalah bukan figurnya tapi fatwa ulamanya yang kita dukung. Sehingga kalau yang kita dukung sekarang sudah tidak sejalan ya sudah kita tinggalkan saja. Nanti kita nunggu fatwa ulama berikutnya. Artinya saya mau bercerita bahwa kami sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sosial seperti ini. Biasa kami juga sering memberangkatkan dari teman-teman Banyuanyar ini kalau lihat kegiatan ada di Jakarta misalnya reuni 212, kemudian ada kegiatan yang lain di Jakarta, kita sering untuk berangkat bersama dan mengkoordinir teman-teman. Nah, kebetulan relawan kami namanya Ribat itu relawan Islam berbuat untuk umat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab kayaknya penjaga perbatasan, artinya kita menjaga NKRI. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan mendukung kegiatan umat ini. Insya Allah semampu kami akan coba kami dukung untuk dakwah seperti ini karena memang ya kami menyukai dakwah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kata pilihan nama mungkin masih bisa punya nama yang ketiga ya. Tapi memang kalau saya secara ini kasihan juga nanti Mas Candi. Katakanlah Mas Candi jadi sekretaris. Mas Candi akan dicecar nanti oleh rektor. Apa-apa yang pakai nama-nama dari nama nanti dipanggil dengan rektor. Tapi lagi-lagi nanti tentu hasil musyawarah. Saya persilakan Mas yang bawa silakan nama dan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnianto, saya dari Kartosuro. Jadi dibilang tersesat ya tersesat, cuma tersesatnya itu ke nikmat lah gitu ya. Dibilang video kenapa nikmat lah gitu. Jadi gini, jadi awalnya itu saya lihat postingan Pak Firdaus, jadi itu teman komunitas saya. Namun belum pernah ketemu, cuma di grup WA itu sering lah. Itu terus tadi malam itu saya lihat status dia Ustadz Arfan, wah ini gak laku nunggu udah lama gitu kan. Sebetulnya saya kan Ustadz udah lama soalnya cuma di YouTube gitu. Jadi gini, jadi memang saya dulu itu paling buta terhadap urusan politik lah, saya nggak mau tahu dulu awalnya. Setelah rezim ini saya jadi pengen tahu terus saya lihat sering dengar Ustadz Alfian Tanjung itu iya saya tak cocok itu kok bener gitu. Jadi memang umat itu harus disadarkan memang pertama gitu. Terus kalau tim manajemen saya sebenarnya sih saya merasa nggak mampu. Cuma kalau di Jawil saya bisa. Cuma saya merasa nggak mampu. Jadi saya tim pendukung aja gitu. Jadi kalau tim manajemen tetap gitu saya mungkin belum memberanikan diri saya mampu, saya bisa. Cuma insya Allah seandainya di Jawil ada kegiatan apa, insya Allah saya bisa datang. Jadi gitu. Udah. Terima kasih atas komunitasnya. Silakan Ustaz, satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami memang diundang juga dari pamfletnya Mas Is. Jadi memang sebelumnya memang Ustadz Alfian Tanjung dulu pernah ngisi di Mangkunegaran. Seperti tadi Mandur, artinya sebetulnya dari kami pribadi rindu akan tausiah dari Ustadz Alfian Tanjung yang membedah. Teman-teman belum diperdengarkan nama antum ya? Gimana Ustadz? Oh, Masya Allah. Nama saya Muhtadi Iwanuddin, biasanya dipanggil Iwan atau Iwan. Boleh dipanggil. Ya mudah. Jadi itu mungkin yang disampaikan Mas tadi ya tersesat dalam kebenaran mungkin juga betul juga. Jadi dari pamfletnya memang di benak saya lama tidak mendengar Ustadz Alfian ini muncul di
forum itu loh yang kapasitasnya bisa di Solo itu loh. Mungkin saya yang belum tahu saja atau bagaimana, sehingga pada saat Mas Is broadcast ya saya akhirnya sebelum subuh ke Masjid Kalitan tadi ternyata ada di Kalita. gimana Ustaz? Oh, yang tadi. Nggih, di Kalitan Ustaz. Nggih, kebetulan dari beberapa pengurus yang terlibat ada Mas Tri saya kenal, kemudian Pak Anwar ternyata tadi saya batin pas habis salam sholat rawatib tadi kayaknya saya kenal dengan beliau gitu loh. Akhirnya setelah pulang kajian sempat speak juga sama beliau kaitannya dengan pergerakan ataupun misi dari Ustadz Alfian Tanjung untuk bagaimana mendakwahkan atau mencerdaskan umat Islam yang berangkat dari masjid. Dari situ kami punya kontak secara pribadi dan bagaimana bisa kontinuitas itu bisa terjaga atau bisa menyambung agar umat ini tidak buta terhadap ini loh real yang terjadi di negara kita itu seperti ini yang memang sudah benar-benar carut marut dan sudah mau mungkin sudah ambruk sebetulnya karena ditutup-tutupi jadi seolah-olah tidak ambruk. Artinya umat perlu dakwah yang secara kontinu, secara berkesinambungan dengan tema-tema ataupun judul yang baru, yang sehingga umat akan tercerahkan, tahu kondisi bangsa yang sebenarnya itu seperti ini. Yang mana kalau kajian-kajian di masjid-masjid, kebetulan kami juga setiap hari juga pindah-pindah masjid. Ada beberapa masjid yang menyelenggarakan kajian-kajian dengan ciri khas ataupun apa istilahnya. Masjid ini khusus fikih. Masjid ini punya karakteristik sendiri-sendiri, sehingga kaitan dengan apa yang terjadi tentang masalah keumatan, kaitannya dengan hal-hal yang yang disampaikan Ustaz Anwar tidak ada dan tidak pernah disampaikan juga, sehingga umat itu buta. Kemudian apa kaitannya dengan yang disampaikan dengan Ustaz Alfian tadi dengan kemiskinan, pembodohan, penzaliman dan pembiaran itu insya Allah semua juga belum mungkin tahu tapi tidak sadar ternyata sudah sedemikian rupa grand design seperti itu yang terjadi. Nah, kalau itu bisa ditularkan atau didakwahkan di ekskaris dengan Surakarta istilahnya seperti itu, ya insya Allah umat akan lebih cerdas, lebih terbuka wawasannya sehingga mempunyai sikap untuk membela agamanya sehingga khalifah bisa tegak. Itu. Kemudian tadi kaitannya dengan apa? Strukturisasi atau kepengurusan, saya baru dijawil Mas Waloyo, tapi ya tidak menyampaikan, tidak menyampaikan acara intinya itu apa, sehingga ya Bismillah Mas nek iso nanti sore datang aja ke tempat Ustaz Alfian Tanjung di depan PKU. Nggih siap. Kemudian saya japri Mas Is tadi karena yang menyesatkan dalam kebaikan saya kan Mas Is. Nah, karena Mas Is harus bertanggung jawab, saya undang balik ke sini gitu. Mungkin itu Ustaz yang saya sampaikan. Iwan katanya nggak punya alasan untuk ada di posisi perikara. Bisa juga nanti untuk bisa bagian. Karena memang kelihatannya memang perlu ada semacam namanya brainstorming atau coaches. Memang ini mungkin buat Pak Indra. Saya sih kalau dalam hati kecil saya di ruangan ini tidak ada orang yang ada di posisi di luar. Tinggal mungkin kalau sudah berhalangan beliau kasih tahu gitu. Iya kan? Dia bilang, kadang-kadang dia kita kan bingung orang sakit apa gitu. Tapi mungkin kita perlu nanti setelah mudah-mudahan karena saya terus terang 14 besok saya punya tugas ke Sumatera ya. 14 saya transit dulu di Banten. Nah pengetahuan tentang saya itu tidak untuk umum, jangan kita ceritain. Nah,
saya nanti akan sampaikan juga bahwa saya siap loh ya. Karena kan kalau daripada subuhnya ke situ terus, saya di sini ada 2 minggu gitu, Mas Yoko. Subuh ini di tempat antum ya. Nggak usah dipikirkan ini, nggak usah. Saya datang sholat, itu colek aja. Kalau berdoa jangan kelamaan, karena bukan nggak boleh berdoa. Kalau kelamaan jangan berubah. Itu persoalannya kadang-kadang sudah salah paham gitu. Jadi berdoa kok nggak boleh, bukan nggak mau namanya di masyarakat. Kalau doanya sudah lebih dari 15 menit, itu orang pada bubar. Kalau diterangkan pakai dalil kan sering terjadi, malah Rasulullah kalau dalam sebuah selesai sholat rawatib ya, selesai sholat wajib, kadang-kadang dia tidak kelihatan mana kapan sholatnya, dia ada di kumpulan orang-orang yang sedang di majelis ilmu kalau dibahas. Oke, jadi hari ini saya lihat saya kok menangkap Ibu Dana tidak terlalu rusak cara batin saya melihat. Mesti mas istri kalau saya tidak ada urusan di luar, itu sederhana aja. Kalau antum ini ya pimpin madrasah atau mau pimpin pondok pesantren? Enggak, Ustaz. Enggak. Oke, nanti kita Aktivitas saya di Irbal bekam, kemudian masuk. Tadi kan kalau periksa gua nih ya. Pesantren ditunggu di rupiah segala macam. Sudah clear ya. Pasti juga mungkin nggak usah merasa. Jadi udah yang jelas sekarang kita coba beri kesempatan dulu sebelum nanti kita minta Pak Indra untuk mengambil sikap. Karena bagaimanapun bendahara harus diselesaikan hari ini. Ya, jadi kalaupun saya bicara sebagai bapak gitu ya, sebagai bapak, saya sudah sebut bahwa Bu Marwa segera ambil bos. Dan ingat bendahara itu bukan kasir, bendahara itu bukan tukang pencatat bilansi, ya, gitu ya. Bendahara itu polisi keuangan, itu diskusi yang polisi, bukan diskusi catat mencatat kwitansi nota itu betul, tapi begitu bagian kecil. Nah, untuk hari ini siapa yang belum? Udah ya, udah semua ya. Sebelahnya Pak Mufti, ya, itu udah semua ya. Udah clear ya kalau gitu. Sekarang kepada Pak Ketua kita jawab dulu tuh. Berani mau nama ketemu UNS atau nama lain? Ya, terima kasih. Pak, tolong. Jadi pada prinsipnya seperti yang dimakan pertama kali Pak Gus jual Indonesia dan itu yang pertama yang lain. Jadi UMS utama Nur Solo itu kita karena start pengisian beliau waktu begitu aktif di Solo itu melalui Masjid Nurul Iman punya almarhum Pak Ato itu karena beliau juga jauh dengan jenjangnya. Nah dari situ kemudian pertemuan kami, saya ikuti beliau selama 3 kali. Alhamdulillah beliau menunjuk saya dalam hal ini koordinator untuk tim kuat. Kemudian karena kita ingin punya nama supaya mudah diingat dan sebagainya, kita ada usul UNS. Jadi utama Nur Solo. Nur itu dari Nurul Iman kalikan itu. Jadi setelah alhamdulillah perkumpulan dan kegiatan dakwah Ustadz ini mulai menuju dan mulai sudah growing, sudah ada lumayan besar, dan sekarang pemahaman untuk di Solo itu beliau sudah familiar sekali. Alhamdulillah juga waktu lebih banyak di Solo karena inti utamanya beliau itu pusatnya di Jakarta dan di Tangerang sama di Solo. Itu alhamdulillah makanya kita bisa memilih beliau dengan waktu banyak yang di Solo khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Jadi kalau saya setelah saya juga ngantar kemarin beliau ke Masjid United NU di Jogja itu, saya juga berpikiran ini harus segera diganti karena pada prinsipnya Nurul Iman itu juga bukan hak punya kita. Jadi saya di sana sendiri mohon maaf kalau ada acara dan sebagainya juga agak canggung dalam hal ini karena saya bukan tampil sana, bukan apa, cuma kita itu tamu gitu. Jadi hal tertentu kita itu takut sekali melangkahi kewenangan dari tampil dan sebagainya. Memang berat seperti kita mengadakan sebenarnya tablik akbar istilahnya, tapi sebenarnya bukan tablik akbar ya kemarin itu juga banyak sekali kendala-kendalanya. Sebenarnya di sisi lain sudah banyak setuju dan sebagainya, tapi kendalanya karena apa? Karena kita bukan takmir di sana. Terus kemudian ada beberapa unsur faktor lingkungan yang ya sebenarnya bukan
kita, bukan kesekretariatan kita. Gitu. Jadi kita bisa basecamp di mana-mana, mungkin di masjidnya Ustaz Iwan, Ustaz Robo, teman-teman Mas Chandri dan sebagainya, atau bahkan kita di Masjid Mujahidin nggak bisa, karena pada prinsipnya kan kita cuma transit ya, gitu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa saya juga mulai ini setuju, kan? Jadi kita usulan pertama yang saya masuk itu karena untuk apa universal umum itu, dan untuk memudahkan nanti subscribe dan sebagainya juga, itu yang memang yang tepat sekali buat komoditas Ustadz Alfian Tanjung. Kalau saya ya, saya lebih suka kuat gitu ya. Kuat itu juga di Solo artinya sekali bagus sekali kan. Roso. Marijan. Karena kami dalam hal ini juga bukan mengiming-imingi teman-teman dan semuanya ya, dan semuanya. Insya Allah nih saya juga sudah punya cita-cita sama beliau, itu kita bisa growing, kita bisa besar dan sebagainya. Insya Allah kita juga nantinya bisa memilih beliau. Insya Allah itu kontribusinya dalam hal ini kita akan dapat respect dari beliau, seorang duta yang nasional dan sebagainya. Kita mengacu pada Adi Hidayat, Ustaz Tua dan yang lainnya. Insya Allah kita bisa. Tapi nantinya ya, kalau bahasa Jawanya itu kita itu jense baru jenang. Yang saya masukkan itu baru jense baru jenang. Jadi saya kemarin juga tahu Pak, jense baru jenang. Jense itu nantinya kita kembangkan dulu nama kita kuatkan nama kita. Baru jenang itu hasilnya keuntungan atau rezeki itu akan mengalir. Itu jadi rezeki akan mengalir. Insya Allah seperti itu. Dan kami juga kemarin punya cita-cita, insya Allah kita bisa bareng-bareng umroh bareng. Amin. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi ya. Dan insya Allah seperti itu. Monggo. Luar biasa ya. Baik teman-teman, kita ada lomba tulis hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 dengan keluar dari lisan pimpinan kita Pak Indra yang kita cintai. Jadi yang belum kenal Pak Indra ini bukan sosok kaleng-kaleng, dia seorang pengusaha kaliber nasional dan link internasional sudah dibangun lama. Tapi saya memang perlu menetralisir, saya dengan cendana itu tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus, bukan berarti jelek, karena memang saya di Pak Harto tuh lagi bingung sama saya, ini anak masih kecil kok berarti PKI-nya tuntas gitu. Waktu saya berdebat dengan Gus Dur pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2002, itu berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Ya bisa Ustaz Iwan bayangkan saya 20 tahun yang lalu seperti apa tuh, Masih unyu-unyu gitu ya. Unyu-unyu ya. Saya dulu tahun 1966. Ya waktu itu rupanya kan Pak Harto kan meninggal tahun 2008 atau 2007 ya. Saya kan 2002. Jadi beliau masih lihat ini anak siapa kok berani lawan Gus Dur gitu kan. Jadi saya memang punya pengalaman dipandang dalam berbagai medium yang mungkin ini menjadi sejarah hari ini, karena ketika penamaan itu berubah langsung keluar dari lisannya Mas Indra, ini kelihatannya barang mengajari karena beliau branded gitu ya. Nah sekarang saya tanya saja yang ada di ruangan ini, yang di luar ruangan kita nggak tanya. Nama kuat artinya komunitas kuat, artinya komunitas besar Alfian Tanjung. Ini harus dilihat sebagai kita, bukan aku, bukan gue. Harus dilihat sebagai kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada yang punya usulan lain selain nama ini? Bebas, jangan nanti di luar di luar kuat. Itu sudah cukup bagus. Oh, apa? Nama Firdaus. Oke. Di ruangan ini bersejarah ya, karena tanggal kita akan tutup dan kita akan baca nama Allah SWT. Nama Ibu itu masih Jawani dan imajinasinya gampang. Isinya apa ya? aku nggak boleh jadi orang luar, karena ada bagian Insya Allah. ada bagian apa nanti kita kalau udah kenalan pasti ketemu. Iya, Insya Allah. Kalau antum wajib tuh kontrol saya di putih gendut. Sampai saya gendut. Enggak, saya kan kalau saya pakai celana panjang. Asli. Kalau saya pakai celana stres saya. Iman pakai sarung ya tadi. Sesuaikan kain. Iya. Kalau pakai sarung
Nyaman. Nah, Paling nyaman. disesuaikan bersama. Iya. Baiklah teman-teman semua, dengan segala kesadaran dan saya apresiasi penuh kepada sahabat saya Mas Indra, dia memang orang yang punya mobilitas yang tinggi. Pesan membuat saya benar-benar terdiam. Apa kata beliau? Jangan pernah berharap pada makhluk. Apa kata beliau? Jangan pernah berharap. Pak, saya dalam hati dia, saya bilang ini, mudah-mudahan Mas Indra jodoh apa namanya, bisnisnya terus dikasih banyak. Amin. Amin. Kemarin saya dijemput beliau bersama Pak Anwar, saya udah siapin duit buat beli bensin, tapi nggak mau beli bensin. Usah beli bensin, saya masih bisa beli. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 bulan Juli 2022, kita yang ada di Jazirah Jawa Tengah, diimami atau dikomandani oleh Mas Indra, mengumumkan bahwa komunitas Ustadz Alfian Tanjung adalah hasil musyawarah yang telah kita bicarakan. Masih ada yang belum sepakat? Nggak ada ya, Mas Canggih? Ustadz Nur? Penulisannya K terus strip. Oke, soal penulisan nanti disepakati. Maka dengan ini kita bermohon kepada Allah jauh dari niat yang jelek, jauh dari takabur, dari sombong, dari merasa paling hebat. Saya katakan dengan tegas, ini nama kita, kata kutip kita ini kita sejarah. Penamaan ini bukan gua yang maksain. Penamaan ini bukan gua bilang harus ini kalau aku nggak mau. Ya saya nggak pernah bilang begitu. Walaupun saya juga tetap diam begitu. Walaupun saya juga nggak tahu pokoknya apa namanya. Nah, kayak itu teman-teman semua. Mari kita jadikan penamaan sebagai itikat baik, niat baik, ikhtiar baik. Kita awali penamaan kuat atau komunitas Ustadz Alfian Tanjung ini dengan sama-sama membaca basmalah. Oke, teman-teman, buat ibu sekretaris yang mungkin akan bergeser nanti, ya. Nah, kita langsung saja kita benahi dulu struktur utama. Ya, saya pikir penting setelah hari ini segera bergerak dan saya tidak ragu dengan tidak saya anak saya karena kan anak menantu dari sahabat saya ya tetap anak walaupun berapa umur sekarang 30 33 ya anak saya nomor 1 anak saya yang sendiri umur 32 namanya si Iqbal itu 32 Muhammad Khairul. Baik teman-teman, saya coba konfirmasi langsung ke Pak Indra. Pak Indra, kalau posisi mundurnya Pak Tri sebagai bendahara langsung diambil peran oleh Bu Marfuah, Pak Indra ada keberatan? Oke. Bu Marfuah merasa diturunkan pangkat? Ya, siap. Nah, Jelaskan dimanapun dari keren. Tinggal nanti Bu Marfuah pesan saya bisa di searching di internet, bisa dibaca cari buku apa fungsi Menteri Keuangan. Itu dipahami karena kan dia komunitasnya manajemen keuangan dalam konteks polisi. Bendahara itu kan di sebuah organisasi ya Pak Iwan ya. Pasti kan nanti dua sebatas bendahara. Itu yang dicari. Itu 3 inti. Kalau kerja itu cuma ngurusin kwitansi, nota ya itu namanya kasir Solo. Nah, ini mungkin nanti terkait itu kita akan rancang. Nah, untuk peran-peran yang ada kita akan teruskan. Sekarang ketuanya adalah Pak Indra, wakilnya juga Askar. Pak Askar ya, beliau masih menjadi wakil. Kalau nggak salah kakaknya paling Kakaknya. bapak kakaknya itu dia. Ini Humas. Alhamdulillah ya. Untuk Pak Humas juga kita nanti adakan apakah training di sini, nanti kita lakukan semua di ruangan ini termasuk saya. Suatu hari kita mungkin perlu ada outbound. Iya, supaya saya juga tidak lalu dilihat sebagai bintang kecil gitu atau bintang tenar. Mungkin pesan dari saya gini teman-teman, kalau kita lagi kumpul sama-sama, Anda boleh gojekin saya, Anda boleh marahin saya, Anda boleh ngomong saya, boleh melakukan saya. Tapi kalau nanti sudah di hadapan publik, di hadapan orang banyak, nah itu harus lain. Ya, mudah-mudahan ditangkap deh semangatnya kan. Ya. Karena di sini kita nggak boleh setengah-setengah. Saya nggak setuju kemarin Ustaz Alfian begini, saya tersinggung. Tapi selesai itu sah, gitu ya. Jadi kalau nanti kita ada rapat-rapat evaluasi internal, kita harus belajar untuk mendiagnosa sesungguhnya ini kan bukan penyakit. Nggak mungkin penyakit dibilang ini penyakitnya setengah doang, nggak bisa. Penyakit itu sakit, apa ini? Ya, paling biasa kan orang banyak penyakit karena banyak dosa ya. Iya. Jangan sedih. Banyak dosa ya, penyakitnya banyak. Oke, jadi untuk hari ini kita dengarkan dulu karena Mas Canggih tetap harus juga
ditanyakan. Ya. Mas Canggi posisi sekretaris ini Anda harus membayangkan Anda sedang mengerai seorang yang sebetulnya dari segi leveling saya kan boleh dibilang rombongan yang Habib Rizik. Ya, ketika saya ke Mekah, saya agak kaget juga ya. Ketika saya ke Mekah tanggal 23 bulan Desember 2019 itu adalah hari yang disepakati oleh tim manajemennya Habib Rizik di Mekah. Datanglah saya bersama Bu Indra. Ya, saya sudah menikah karena saya menikah tanggal 6 Desember, saya berangkat umroh itu 17 Desember. Ya. Jadi saya berangkat sudah ke posisi suami istri, saya berangkat. Nah, sampai di sana datanglah berbagai perwakilan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada sekitar 30-40 orang. Datang kita jam setengah 2, jam 2, setengah 3 masuk waktu asar. Teman-teman pamit, Habib kita mau sholat asar. Terus habis sholat asar kami mau pamit pulang. Terus sebelumnya Habib Rizik bilang, yang lain boleh pulang, Ustaz Alfian nggak boleh pulang. Ada saya tertahan 6 jam, jadi habis asar jam setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 8. Pokoknya dari berangkat dari setengah 2, pokoknya dari 2, 3, 4, 5, 6 jam, 6 jam. Yang saya terkejut dicerita gini, saudara-saudara, ini Alfian Tanjung ini teman saya kecil, temannya saya bilang ini, memang beliau di Tamburan 3, saya Tamburan 1. Nah, ketika saya pindah ke Tangerang, saya di Jalan Sawo, dia di Jalan Labu. Nah, Jalan Sawo itu jalan buah-buahan, itu jarak ke Jalan Labu itu buat sayur-sayuran itu ada sayur bayam, Jalan Labu, Jalan Kentang, dan situ jaraknya cuma sekitar 700 meter. Ya, karena kita di perumahan. Nah, rupanya diam-diam dia memahami bahwa saya sama-sama di Petamburan, saya sama-sama di dan mungkin buat teman-teman, kita berdua walaupun tidak pernah rapat, kita adalah orang yang menyelesaikan dan menggagalkan Ahok di Gubernur Jakarta. Habib Rizik bagian pangkat atas, saya bagian kabut pentil. Ya, karena waktu itu sebenarnya Bapak Belur, nanti boleh dilihat di YouTube insiden Kepulauan Seribu tanggal 12 April tahun 2017. Ya, nanti boleh dicatat, boleh diperiksa nanti keributan di Pulau Seribu. Supaya teman-teman memahami bahwa saya sekarang ini harus dijagain. Jangan lagi cepat-cepat ngomong, ujung-ujungnya ditangkap lagi. Nah, itu harus kan nanti Mas Canggi dengan Mas Indah, Mas Bobo, agar saya diberi pengetahuan, di briefing tentang delik-delik yang perlu dihindari satu. Jadi mungkin perlu juga nanti kalau ada tim konten, bagaimana tim konten itu ada diskusi yang cukup serius sehingga seperti fenomena Rocky Gerung. Gerung kan ngomongnya kayak Ahok tuh nggak kenapa-napa gitu. Iya. Karena dia punya kemampuan. Jadi ketika kita itu dia dialektika logikanya masuk. Nah, nanti untuk kita di jalur Jawa ini saya sih berharap Mas Canggi dengan oh ya Canggi bertanya. Canggi gimana? Apa ya? Kesediaannya. Apa tuh tertarik? Iya. Insyaallah. Allah kan. Jadi kalau Mas Canggi udah bilang jadi orang 1000 orang 1300. Enggak percuma namanya Canggi gitu ya. Iya. Iya. Pas orang tua sudah tahu. Iya. Kayak Nabi itu. Oke ya, jadi buat semua di ruangan ini saya nyatakan Anda kalau memang tidak mau ngomongnya sekarang di ruangan ini. Saya tidak mau beda ya. Nah, kalau soal nggak bisa segala macam itu relatif. Soal kesibukan itu relatif. Kita yang penting bisik-bisik kasih tahu. Itu hukum orang berorganisasi. Berorganisasi nggak ada harus ambil semua nggak ada. Cuman bahwa kalau nggak bisa Izin. tahu ya, jangan diem aja. Giliran diingetin baru kasih alasan. Itu namanya kedaluman kan, yang harus ngomong gitu. Oke, Bu Marfa silakan mau bikin apa nih bendahara? Mau punya kuantas berapa triliun? Ya, rencana MBI yang saya ke depan, strategi moneter, gerakan strategi pemenangan masyarakat, semua masyarakat teredukasi tentang keadaan ini, mudah-mudahan kedepannya Ustaz Alfian Tanjung bisa sejajar dengan Ustaz Hidayat maupun Ustaz Abdul Somad dalam hal manajemen maupun dalam hal dakwahnya. Nah itu bagian terakhir itu yang harus ada kerja tersendiri.
ekskos atau saya segera menuju S3 saya. Ya, itu kalau begitu mau nggak mau harus tumpuk. Ya, kalau tidak tumpuk, itu antara privilege dengan memang kemampuan. Tapi mungkin itu bagian-bagian yang harus dilalui secara alamiah dan secara. Oke. Saya tadi sempat bertanya orang per orang by Japri. Saya berharap apakah Mas Firdaus, siapapun nanti agar bisa mengulang atau Berarti kita pisahkan ya. kita ingin pada hari ini keluar dari ruangan ini kita semua membayangkan bahwa Solo ini memang tempat perlawanan nasional. Ya, dan saya bisa begini karena diasuh oleh warga Solo. Ya, jadi saya harus memposisikan diri. Tidak ada artinya seorang Alfian Tanjung tanpa adanya tangan dingin dari Ustadz Canggih. Tidak ada nilainya kalau tidak ada seorang pengusaha non kaleng-kaleng yang namanya Mas Indra atau Bu Marfuah walaupun paling cantik sendirian ya. Tidak ada pesaing kan? Iya. Memang itu mau ngelawan. Satu kan. Jadi kalau sendiri kan paling cantik. Kalau di kota mana nggak ada yang tandingin kan? Masa Mas Waluyo mau bertanding? Oke, kita coba kasih kesempatan yang tidak ditunjuk. Dalam situasi kita sudah menetapkan nama komunitas Ustadz Alfian Tanjung, kita sudah rolling position Mas Canggih jadi sekretaris tim kuat. Mungkin kita sementara kita buat tim buat Jawa Tengah aja lah ya. Iya. Dengan tanggung lah Jawa Iya, Tengah. Misalnya kalau Jawa Tengah kan kalau kita nanti dikatakan kalau ada aksi massa 1 juta orang gitu ya. Iya, kalau komandonya langsung Mas Iwan yang baca dari belakang dia jinnya dan nakal-nakal. Oke, silakan. Ya, berapa nanti? Tidak. Iya. Pokoknya ini aja mengalir aja. Kayaknya Mas Robo mau sebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mungkin ini Jawani juga nama kuat ini. Jadi mungkin lebih terasa dan untuk dakwahnya juga mungkin juga khususnya di Solo dan sekitarnya ini lebih mudah moncar kata Bu Sekretaris. Dan yang kedua memang kita sangat penting sekali intensif komunikasi di grup. Jadi nanti apapun yang ada, mungkin ada masalah apa sedikit yang berkaitan dengan kegiatan kita bisa kita komunikasikan dengan grup. Apalagi ini Ustaz sudah membuat grup khusus pengurus. Jadi ini mungkin memang grup internal, hanya saja bagaimana kita bisa menjaga grup pengurus ini bisa solid. Ini yang paling penting. Tentunya kita ya untuk salah satu syaratnya solid kan kita bisa berkomunikasi dengan santun, dengan saling menjaga hati. Nah ini insya Allah nanti yang solid dan orientasinya juga untuk kebersamaan dalam rangka dakwah. Terima kasih Pak Ketua Pak Indra. Jadi ini memang pemikiran saya memang kalau UNS memang kayaknya agak riskan nanti dengan UNS yang ada di Kentingan itu Mas. Itu tapi alhamdulillah ini lebih cepat dan jauh mungkin lebih barokah. Itu Ustaz. Mas yang Robo untuk pengacara selain antum mana kayak beliau antum kegiatannya? Iya, ketika ada apa-apa dia bisa kemudian gini Ustaz, saya kan ini kan masih ada amanah di Pondok Pesantren Ngeruki itu sebagai manajer BMT-nya. Nah ini sebenarnya saya kemarin tuh menyampaikan ke pimpinan itu supaya saya khusus bagian advokasi pondok atau yayasan. Waktu almarhum Ustadz Bayudin itu sudah dibahas, tapi ternyata belum tepat ini dan lagian juga tapi untuk urusan yang kadang kita juga di asai itu. Nah sementara juga ini juga kita sudah matur supaya fokus di situ, tapi sementara gantinya BMT juga belum ada. Nah ini saya sendiri juga baru mengkader Ustaz. Ya berarti kalau gitu mungkin Mas Canggih
teman-teman dosen fakultas hukum di sana dan disolek gitu kan. Iya, Nah, minimal punya ini kan. ya. Jadi ada partner. Ya saya betul Ustaz. Jadi memang harus ada partner untuk advokasi ini karena advokasi ini memang ya cukup penting untuk membackup. Komandannya tetap Mas Probo. Mas Probo siap. Termasuk juga mungkin ada bagusnya Mas Sandi kalau bisa ada laki-laki ada perempuan. Jadi tim Mas Sandi. Minimal yang pengacaranya. Iya. Karena psikologinya lain. Ada kasus-kasus yang muncul pengacara perempuan ini beda juga cara membahasakan. Jadi Ustaz, saya mau Ustaz. Terima kasih Mas. Iya. Di kondisi yang betul, Bodi akan digabungkan ke kita dan kita posisinya, ya pokoknya kita buat tim squad lah ya. Kita sekarang misi kita, dia bisa untuk membangun tim untuk membangun karena selama kita punya pola-pola amatiran ya kita akan amatir. Memang sih kalau mau bicara profesional itu high cost juga itu mungkin diskusi tersendiri. Kemarin sebenarnya ada satu yang dulu sudah masuk grup itu Mas Arnas, teman lawyer di LBH. Kemarin juga nanyakan lagi, tapi kemarin sempat dikeluarkan di grup itu. Nah, tapi secara pribadi dia masih mau. Dia pengen mau masuk lagi. Kemarin kalau memang dia nanti tim jadi tim. Nanti mungkin Mas Indra dikontak. Kalau dia itu masalahnya kan sudah masuk lama dan belum pernah komen sama sekali. Ya, memang belum pernah. Gencar lagi Mas. Kemarin udah pengen masuk lagi kemarin. Waktu kegiatan. Ya memang karena begini Bang, Ibu. Dia kebetulan itu kan tangan kanan Pak Mudrik. Jadi memang saya minta untuk keluar dia. Oh, Pak Jun. Udah itu yang menolak. Iya. Mungkin nanti bisa dikeluarkan tapi dicoba dulu. Jadi yang ada di urusan ini mulai diganti nih nanti ya. Diganti namanya buat Mas Canggih dan supaya terjadi ini. Karena laporannya banyak di sini. Ya, biar diambil dan dirapikan. Oke, kalau buat teman-teman yang baru masuk, kita belum bisa menaruh di mana, tapi intinya akan ada. Misalnya antum punya kewajiban serius di saat itu. Dan bagaimana saya jangan sampai kehilangan, karena serangan-serangan ilmu kita kan juga cukup serius. Kan kalau ada deteksi awal, deteksi dini. Walaupun dari dulu saya nggak pernah punya begitu, tapi alhamdulillah ada. Banyak yang nggak lewat. Silakan Pak Pur. Misalnya pengajian kita tablik akbar di masjid mana? Di masjid Istiqomah Kemumping. Masjid ini di mana? Kira-kira persiapannya segala macam. Daya tampungnya juga cukup luas kan? Oke, bagus kita panggil dulu teman-teman yang baru hadir. Mas Is. Kalau saya gini, kalau saya kan sebetulnya di dunia tadi temanya tersesat di kenikmatan tadi. Jadi kan kalau saya belum bisa ambil apapun. Jadi belum bisa ambil peran apapun. Jadi kemampuannya. Saya IT engineering beliau bisa. Oh, engineering. Jadi lebih ke mekanik. Mesin ya. Jadi kalau saya sih belum bisa ambil peran apapun. Jadi nanti saya jadi motor pendukung. Kreatif aja ya. Masuk tim kreatif. Insya Allah bisa. Oh ya mungkin ada sedikit ada itu tim kreatifnya sebelah. Logis kan? Kita tuh milih Pak Anies lah kok. Ini Pak Anies jadi gubernur, ada yang pilih pemilihan, aku milih lagi. Lah kok ngerti-ngerti enak kan sana sudah langsung tak pilih ini lagi. Gimana namanya hak kita sebagai pemilih terus diganti seorang yang tidak kita pilih pada mengambil kebijakan dalam kehidupan kita. Ini perlu benar-benar edukasi ke prinsip yang paling luar biasa. Coba terlihat untuk DPRD. Silakan Mas Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kita awalnya dari kajian kita di Nurul Iman kok jamaahnya sedikit saja. Itu membuat kita evaluasi apakah masalah waktu apa yang lainnya mundur. Terus masalah SDM. Saya bisa mana
Terus kemudian untuk sekretaris Mas Canggih, alhamdulillah waktu beliau bersedia sekali, terima kasih sekali karena beliau itu anak muda yang benar-benar canggih, insya Allah. Amin. Sukses dan semoga tahap belajar S3-nya segera selesai. Amin. Semoga beliau diberi kemudahan semuanya. Kemudian untuk bendahara dipegang dengan Pak, alhamdulillah juga ini biasanya laki-laki dengan perempuan itu lebih teliti perempuan. Ya. Jadi, insya Allah semoga beliau lebih teliti dan lebih efektif dalam pengembangan bandara ini dan lebih aktif karena bandara seperti Ustaz bilang bukan cuma mencatat dan kalau mencatat administrasi atau kasir. Jadi kita lebih persuasif, kita kembangkan, kita gali sumber-sumber dana dari mana dan kita maksimalkan juga untuk masukan supaya kita bagi instansi atau masjid-masjid yang menginginkan beliau untuk tampil akses itu. Jadi kita sambut itu dengan kita ikrarkan ini ya, salah satunya seperti itu. Terus kemudian nanti kemarin grup yang baru mengurus nanti karena itu yang sudah lama, jadi kita ini baik lagi dulu, kemudian nanti masukkan ke yang umum tadi, yang untuk grup umum yang di itu termasuk nanti untuk beliau Ustadz Iwan sama Ustadz Is itu posisinya seperti tadi sudah dimasukkan. Terus ibu juga koordinasi inventarisasi yang kemarin masuk ke Mas Andi juga beliau juga punya karpet yang kemarin itu paling tidak untuk beliau tahu saja. Untuk Pak Mufti, insya Allah inventarisasi itu sudah kita agendakan, sudah kita itu, cuman seperti tadi kita jalan, kita kan baru growing, baru mau jalan.